سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Masjid Al-Amin, yang semoga Allah berkahi ini, memang kaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai, ana hendak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang telah lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur agar bisa berjumpa dengan banyak bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang datang bersama Nabi Muhammad SAW, mereka-mereka yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, asyidda'u 'alal kuffar, ya tegas kepada orang kafir. Ya bukan jahat ya, tapi tegas, punya prinsip. Ruhama bainahum, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menyayangi antara kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Jika kalian melihat mereka itu sering ruku, sujud karena berharap ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada bekas sujud di wajah-wajah mereka. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, telah datang kepada kalian utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia itu dari diri kalian sendiri, manusia juga, bukan malaikat. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat dirasa oleh beliau itu apa yang kalian rasakan berat. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW merasakan berat, Rasulullah itu juga berat, kesian sama umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun alaikum, beliau selalu bersemangat memotivasi kalian, memotivasi kita semua para umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau itu menyayangi orang-orang yang beriman. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang terbaik, yang paling mulia, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di alam semesta, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita semua mengaku ya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita mengaku umatnya siapa? Ya, kita semua mengaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat kita akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Hufatan uratan hurla. Tidak pakai baju, tidak pakai sendal, belum disunat. Mau laki-laki, mau perempuan, sama. Mendengar riwayat ini, Aisyah radhiyallahu anha, karena malunya beliau dengar hadis ini, malu. Wanita gimana?
Apa tidak sering melihat ya Rasulullah antara laki-laki dan wanita, kata Aisyah. Oh telanjang, tidak pakai baju apa-apa. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ya wahai Aisyah, al-amr, perkaranya itu lebih dahsyat dari apa yang ada di pikiranmu. Orang sudah tidak mikiri orang lain. Mikiri diri sendiri. Mikiri dosa-dosanya. Mikiri skandal-skandalnya yang sama dia disembunyikan selama ini di dunia. Disembunyikan sama dia di depan teman-temannya. Disembunyikan dari istrinya. Disembunyikan dari anaknya, dari bosnya dan lain sebagainya. Sama Allah dibongkar semua di hari kiamat. Yauma idzin tu'radun, kata Allah, la takhfa minkum khafiyah. Di hari itu semuanya akan dibeber sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang disembunyikan. Tak bisa lari. Bohong di dunia silahkan, yang banyak bohong. Bisa ditutupi, bisa. Besok di hari kiamat dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya takut. Matahari sama Allah SWT ditarik hanya 1 mil jaraknya. 1,5 kilo. Dari ada 5 juta kilo mungkin jaraknya matahari. Atau lebih. Ditarik jadi 1 mil, 1,5 kilo. Ditarik neraka jahanam sama Allah SWT. Diperintahkan malaikat tarik neraka jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam, kata Allah SWT, didatangkan jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Hari di mana manusia ingat semua dosanya. Sulit untuk dibayangkan mungkin. Masih ada yang bisa ngeles. Urusan belakangan akhirat. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, tetap mental semua. Tidak ada yang bisa terima. Hanya orang-orang beriman yang mau berpikir, menimbang. Kalkulatornya dikeluarin sama dia. Ini ana masuk neraka atau masuk surga ini. Di saat orang ketakutan semua, datang semuanya ke Nabi Adam. Minta syafaat supaya tidak masuk neraka. Karena dia lihat neraka itu sebesar itu. Dia lihat neraka itu punya suara menggelegar. Dia lihat neraka diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Dipegang sama miliaran malaikat. Kata Rasulullah SAW, neraka itu diseret. Walaha sab'una alfa zimam. Neraka itu punya 7.000 tali kekang. Atau 70.000 tali kekang. Wa min kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurrunaha. Setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang narik. Bisa bayangkan jamaah besarnya seperti apa? Yang narik malaikat. Bukan kita manusia yang narik. Kalau ada barang ditarik sama 4,9 miliar manusia jamaah. Besarnya kayak apa barang itu? Ini 4,9 miliar malaikat yang narik neraka. Layaknya hewan buas yang siap menerkam, lapar jamaah. Semuanya ketakutan, pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Katanya Nabi Adam, ya Nabi, wahai Adam, kau ini bapak kami. Tolong kami di hadapan Allah. Minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi-nafsi nak bisa. Nah. Anak pernah bikin dosa, anak pernah bikin Allah marah. Aku pernah bikin Allah marah, marah yang Allah tidak pernah marah. Sebelumnya seperti itu dan setelahnya seperti itu marahnya. Tidak pernah. Izhabu ila ghairi, pergi. Pergi ke Nuh alaihissalam sana. Dia itu Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat semuanya ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolak, nafsi-nafsi anak tidak bisa. Anak pernah bikin dosa dan yang seterusnya. Pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Isa dan lain sebagainya. Semuanya tertolak. Kata Rasulullah SAW, analah. Anak yang bisa. Akhirnya Rasulullah sujud, sebagaimana yang datang di hadisnya, sujud yang sangat panjang. Sama Allah SWT dibilang, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, minta aku beri. Kasih syafaat, aku izinkan untuk memberi syafaat.
Siapa yang ngasih syafaat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ya, kelak di padang mahsyar kita dibiarkan oleh Allah, tidak langsung disidang. Yang mana kita tahu matahari dekat, apakah kira-kira kita tidak kepanasan, jamaah? Apa ada orang jualan air nanti di sana? Ya, di sini masya Allah mau minum, tidak usah minta, datang airnya. Karena tidak minta, datang airnya. Besok di padang mahsyar, adakah kita bisa beli air? Mungkin kehausan. Kita lihat gimana cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Berangkat jamaah. Rasulullah bilang, "Ana alal haudi antadhiru man yaridu alayya minkum." Aku berangkat ke telagaku. Aku di sini menunggu siapa dari kalian yang mau minum datang ke sini. Kata Rasulullah, "Ana faratukum alal haud." Ana yang duluan ke sana. Dicek sama Rasulullah, dipastikan semuanya sudah siap. Gelas-gelasnya sama Rasulullah disiapkan. Mau nyambut siapa? Mau nyambut umatnya. Subhanallah, tidak cukup di dunia ini menderita Rasulullah SAW sampai ke akhirat. Rasulullah terus luar biasa cintanya sama umatnya. Tapi sayang, seribu sayang. Kita sebagai umatnya terkadang cuma mengklaim saja. Anak umatnya Rasulullah SAW memuji Rasulullah setinggi langit, tapi kalau diingatkan sama hadis Nabi, dibuang hadis Nabi sama dia. Layaknya omongan manusia biasa. Diingatkan sama ayat Al-Quran, diingatkan sama hadis Nabi, emosi. Urus dirimu sendiri, tidak usah ngurus orang lain. Apakah itu kata-kata yang keluar dari mulut seseorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata orang tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau jadi ngefans sama Rasulullah? Gimana? Tidak kenal kok. Kapan lahirnya, seperti apa hidupnya, jadi suaminya ya apa, ya jadi pemimpin gimana, jadi pemuda seperti apa, kita tidak pernah tahu Rasulullah SAW. Cuma tahu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallu ala Nabi, teriak Sallu ala Nabi semua. Titik, sampai sana aja. Tidak tahu gimana pengorbanannya Rasulullah SAW. Gimana beratnya ujiannya Rasulullah SAW. Terus gimana kita mau cinta sama Nabi? Mau ikut sunnah Nabi kalau kita tidak tahu jamaah gimana kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu mungkin wasilah atau salah satu jalan agar kita dekat kepada Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW, cinta sama Rasulullah SAW. Mau tidak mau kita harus belajar sirahnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa masjid mungkin ya, minta anak untuk mengisi kajian sirah, cuman subhanallah masjid ini yang ditakdirkan oleh Allah anak di sini ngisi sirah An-Nabawi. Anak tidak pernah ngisi sirah Nabi, tidak pernah isi kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Ini masjid yang pertama anak diminta untuk ngisi sirah Nabawi. Yang mana anak juga harus lebih memperdalam lagi sebelum anak sampaikan ke antum. Jadi ini keuntungan buat anak pribadi dan mudah-mudahan juga buat jamaah sekalian. Namun para jamaah sekalian, semoga rahmati Allah SWT, sebagaimana tadi disebutkan akan kita membahas zaman Arab Jahiliyah itu nanti ya. Itu pembahasan kita yang pertama, tapi pada hari ini kita membahas muqaddimah dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sirah Nabi. Ya. Perlu diketahui para jamaah sekalian, ya, membahas sirah Nabi ini adalah kita mau membahas sosok manusia yang terbaik, yang termulia, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi. Manusia yang paling mulia di alam semesta, manusia yang pernah Allah ciptakan, dan tidak ada manusia terbaik beliau ini, seperti beliau ini. Jadi yang mau kita bahas bukan orang sembarangan.
bukan cerita novel, cerita khurafat, atau bisa terbang ke sini, nanti bisa terbang ke sana, bisa sholat subuhnya di Ka'bah, sholat duhur di Baitul Maqdis, atau nanti sholat asar sudah ada di Masjid Al-Amin lagi, bukan. Kita tidak mau bahas yang seperti itu. Kita membahas tentang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, kepalanya para nabi dan rasul, yang manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mempelajari sirahnya atau mengenal sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua, karena kita tahu tidaklah kita ini bisa masuk surga jamaah sebelum surga itu diketok oleh Rasulullah SAW dan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini semua tidak bisa masuk surga sebelum Rasulullah yang ketok surganya baru dibuka. Itu orang yang sedang mau kita bahas sekarang. Sebelum kita membahas begitu dalam, ada kaidah-kaidah yang mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu. Ya, hal-hal penting dalam membahas sirah Nabi. Disebutkan para jamaah sekalian bahwasanya dalam membahas sirah Nabi ini kita akan membahas pastinya, ya, karena mungkin banyak di luar sana riwayat-riwayat yang ngawur-ngawur, riwayat-riwayat yang dhaif itu cuman untuk menyambung kisah saja, yang mana hadis dhaifnya itu tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk membangun hukum-hukum yang baru. Paham jemaah? Jangan sampai hadis yang dhaif ini jadi landasan, loh ini kan ada kisahnya seperti ini, padahal hadisnya dhaif. Tidak boleh itu dijadikan sebagai landasan. Karena para jemaah sekalian, banyak musuh-musuh Islam, orang-orang munafik, ya mungkin orang-orang liberal yang tidak senang sama Islam, mungkin ya Syiah dan orang kafir secara umum, mereka sering menyerang, mencela Islam dari riwayat-riwayat yang dhaif itu tadi. Contohnya Syiah pernah membawakan riwayatnya dhaif, dibawakan sama mereka untuk mencela Islam, mencela ahli sunnah wal jamaah. Dia bilang katanya Rasulullah pernah sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ini riwayatnya dhaif. Nah, mereka dipegang untuk mencela kaum muslimin. Dan juga orang-orang Nasara yang benci sama Islam luar biasa, kristenisasi misalkan dan lain sebagainya, dia akan mencari itu riwayat-riwayat aneh-aneh yang dhaif untuk mencela kaum muslimin. Jadi seorang yang mau membahas masalah sirah, dia akan banyak temui hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, tapi syaratnya tadi 3. Boleh tidak sahih, boleh dhaif. Dengan syarat yang pertama apa tadi? Tidak dhaif sekali. Yang kedua apa? Tidak bertentangan dengan yang sahih. Dan yang ketiga apa? Tidak dijadikan sebagai landasan untuk membangun satu hukum yang sudah ada atau hukum yang baru, terutama masalah akidah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam masalah sirah, ya, perlu diketahui para ulama itu tidak terlalu ketat menyeleksi riwayat-riwayat masalah sirah ini. Lain sama masalah akidah, masalah hukum-hukum lain mereka. Ya, masalah sirah ini kata Imam Ahmad, "Idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram was sunani wal ahkam tashaddadna fil asanid." Kalau kami meriwayatkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang halal, tentang haram, tentang sunnah-sunnah, tentang hukum-hukum, maka kami keras masalah ini. Tashaddadna fil asanid. Kami koreksi betul-betul ini riwayatnya, tidak sembarangan menyebutkan. Ini katanya Imam Ahmad. Wa idza rawaina 'anin nabi fi fadhailil a'mal, adapun kita meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan amalan, termasuk dalamnya ada cerita, sirah dan lain sebagainya, ma la yadha'u hukman wa la yarfa'uhu, yang mana ini tidak menggugurkan satu amalan yang sudah ada atau tidak menjadikan satu amalan yang pernah tidak ada yang tidak pernah ada.
Jadi yang ada tidak dibuang, yang tidak ada mempelajari sirah. Bagaimana mereka itu perhatiannya sama pelajaran sirah An-Nabawiyah. Dikatakan oleh Ali Zainal Abidin, siapa Ali Zainal Abidin? Ada yang tahu di sini? Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya, dinukilkan dari Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratun minal Qur'an. Kami dulu diajarkan tentang sirah Nabi, tentang peperangan-peperangannya Nabi, kisahnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kami itu diajarkan tentang urusannya sama akhirat semua. Tidak. Di situ akan ditemui gimana strateginya Rasulullah SAW, gimana muamalahnya Rasulullah SAW, gimana berdagangnya, dan yang seterusnya. Urusan dunia juga ada. Bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Yang selanjutnya dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan kata-kata yang luar biasa, perlu diingat baik-baik oleh setiap orang yang belajar agama ini. Kita hadir kajian, ada akidah, ada fikih, ada adab dan akhlak dan lain sebagainya. Itu ishtighala bil fikhi wa sama'il hadith la yakad illa ayyumzaja bir raqa'iq. Kita ini belajar ilmu, kecuali itu semua ditambahkan oleh Imam Ibnul Jauzi, wa anfa'ul ulumi, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah an-nazar fi siyarir rasul, menelaah dan mempelajari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi para jamaah sekalian, di dalam sirah Nabi ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita sudah mansuh. Ada ayatnya sudah hukumnya ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini nih, orang itu tidak tahu kalau tidak belajar sirah Nabi. Mana dalil yang turun duluan, mana yang turun belakangan. Ada satu masalah tapi dalilnya dua, satunya ke barat, satunya ke timur. Mau ikut yang mana nih? Oh, anak ikut yang ke timur aja, padahal yang ke timur ini sudah dihapus. Ternyata yang ke barat yang turun terakhir. Salah dia milih. Kenapa? Dia tidak tahu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mempelajari sirah Nabi banyak sekali manfaatnya, terutama orang yang belajar agama ini kalau tidak paham sirah Nabi, tidak belajar, ini berantakan semua. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, yang tidak tahu runutan tragedinya seperti apa, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, tata'allaqu bil maghazi Rasulullah SAW ahkamun katsir. Sungguh sirah Nabi ini berkaitan dengan hukum-hukum yang sangat banyak. Sirah Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan banyak hukum dalam agama Islam ini. Maka dari itu kata beliau, ayajibu katbuha wal hifdhu laha, maka wajib untuk ditulis. Sirah Nabi ini harus ditulis. Alhamdulillah banyak para ulama yang nulis buku sirah Nabi. Ada Raqiqil Makhtum, ya, ada Sirah Nabawi Ibnu Hisham, dan yang lain-lain. Ada Sahih atau Sirah Nabawi Sahih dan yang lain-lain. Banyak sekali para ulama menulis kitab Sirah Nabawi, termasuk Imam Al-Bukhari juga punya karangan menulis tentang Sirah An-Nabawi. Dan juga dijelaskan para jamaah sekalian. Yang gimana dulu Ibnu Abbas, kita tahu Ibnu Abbas ini termasuk ulamanya para sahabat. Kalau tabi'in ada tidak ngerti ayat Al-Quran atau tidak ngerti maksudnya hadis Nabi, tanya, datang ke Ibnu Abbas, tafsirkan wahai Ibnu Abbas. Ya, katanya para sahabat, dia diriwayatkan dari Ubaidillah bin Utbah. Ya, Ubaidillah bin Utbah. Beliau mengatakan, walaqad kunna nahdhuru indahu. Kami dulu hadir di majlisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tabi'in itu belajar jamaah. Kita ini bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, bukan siapa-siapa, tidak mau belajar.
tabi'in. Kata Rasulullah SAW, ya khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah yang ada di zamanku, kata Rasulullah. Tsumma alladziina yalunahum, terus yang datang setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, terus setelahnya lagi. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in ini belajar. Ubaidillah ini mengatakan, ya Ubaidillah bin Utbah mengatakan, kunna nahduru indahu. Kami itu duduk di majelisnya Abdullah bin Abbas. Belajar sama Abdullah bin Abbas. Fayuhaddithuna al-ashiyah kulliha. Ya. Dibahas sama Abdullah bin Abbas sirah Nabi dari sore sampai malam, jamaah. Tidak selesai-selesai tentang perjalanan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang tahu sirah. Ya, dongeng sebelum tidur. Besok lupa. Bukan begitu. Katanya Khatib Al-Baghdadi, tulis. Dijaga ilmunya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai lupa. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya. Dilanjutkan. Hah? Dilanjutkan setelah adzan atau setelah sholat? Setelah sholat. Nah, fadhal muadzin. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau bantah enggak ini? Sampai mana tadi? Oh. Ya jamaah. Hah? Sampai di mana tadi? Yang jawab satu Ibnu Abbas. Betul enggak? Ibnu Abbas bilang apa tadi? Hah? Ini kisah sirah Nabawiyah panjang jamaah. Ini baru mulai separuh, kita sudah pertemuan pertama ini. Ya tadi kita sampai ke riwayat Ubaidillah bin Utbah. Beliau mengatakan apa? Kunna nahduru indahu. Kami dulu hadir di majelisnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Fayuhaddithuna al-ashiyata kullaha 'anil maghasi. Dan beliau membahas hari sore sampai malam bahas sirah Nabawiyah. Panjang lebar diceritain sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan kalau dilihat-lihat para jamaah sekalian, dari dahsyatnya sirah Nabawiyah ini, mereka musuh-musuh Islam, ya, yang hatinya bersih, ya, yang hatinya adil, yang mau mengakui gentle, mereka itu mengakui kehebatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baca sirah Nabi, mereka itu banyak dari mereka yang menelaah sirah Nabi. Bukan mereka tidak ada, mereka banyak para jamaah sekalian yang mempelajari sirah Nabi. Awalnya mungkin belajar itu mau menghancurkan, mau menjelek-jelekkan. Tapi sebagian mereka ada yang kena, ada yang masuk Islam. Mungkin kalau tidak masuk Islam, mereka mengakui kehebatannya Rasulullah SAW. Orang-orang terdahulu maupun yang sekarang. Makanya itu ada buku ditulis oleh Michael H. Hart. Ya, 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Nomor 1 ditulis adalah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan jamaah? Itu orang kafir jamaah. Muhammad itu manusia yang paling berpengaruh di atas muka bumi ini, bikin perubahan besar. Diakui sama dia, meskipun dia itu orang kafir. Malunya dia itu lebih tahu daripada kita yang Islam, itu yang malu. Kita yang Islam dari lahir tidak tahu. Tapi mereka itu dia belajar akhirnya tahu. Meskipun mungkin tidak ikut, tidak masuk Islam, tapi gentle dia. Dia mengakui kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya ditulis nomor 1.
Nomor 2-nya siapa? Sir Isaac Newton, kalau tidak salah ya. Siapa lagi? Nomor 3-nya ada di situ, ada Umar bin Khattab juga. Ditulis sama dia, ada Umar bin Khattab juga di situ. Kalau Hitler ditulis nomor 39 sama beliau. Tulis nomor 1 Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat para jamaah sekalian, gimana mereka itu tidak mau mengakui kehebatannya Nabi. Nabi Muhammad itu pernah mencapai alam semesta yang paling tinggi. Iya atau enggak? Alam semesta ini, Nabi Muhammad sudah sampai ke yang paling tinggi. Ke Sidratul Muntaha. Muntaha, terakhir sudah tidak ada lagi. Di atasnya itu baru ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berangkat sama siapa Nabi Muhammad SAW? Sama siapa berangkat? Sama malaikat Jibril. Isra wal Mi'raj. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj naik, Urija diangkat sama Allah, naik ke atas. Pakai kendaraan namanya Burak. Ya kita tidak tahu kayak gimana Burak itu. Dibilang itu peranakan antara kuda sama keledai, jadi bihol di tengah-tengahnya ya. Kalau kakinya dilangkahkan, ya jadi satu langkahnya dia itu sejauh mata dia memandang. Di mana sejauh apa dia memandang, jarak pandangnya 10 kilo, ya sekali langkah langsung 10 kilo. Allah SWT yang menciptakannya. Berhenti di Baitul Maqdis, terus naik ke atas. Sampai ke Sidratul Muntaha, dikatakan oleh para ulama, malaikat Jibril itu mundur jamaah. Rasulullah maju. Terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saking dekatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat itu Tuhanmu Allah maksudnya? Apakah lihat Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasulullah apa? Nurun anna arah. Dibatasi dengan cahaya, anak tidak bisa lihat. Subhanallah. Berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat sana, naik ke atas. Manusia yang paling mencapai tempat tertinggi di alam semesta ini hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu diketahui juga para jamaah sekalian, ada keistimewaan saat kita ini belajar sirah Nabi. Ya, sirah Nabi itu punya keistimewaan jika dibandingkan dengan sirah-sirah yang lain. Ada 3 keistimewaan sirah Nabi kalau dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang pertama adalah bahwasanya sirah Nabi itu satu-satunya sirah yang ada sanadnya tervalidasi, bisa dicek kemana jalurnya. Itu hanya sirahnya Nabi SAW. Siapa yang ngomong? Fulan. Fulan dengar dari siapa? Dari Fulan. Fulan dari siapa? Ini bisa dicek semua ini. Dikonfirmasi dulu. Bisa dicek. Valid atau tidak. Itu hanya sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwasanya ini sahih, bukti bahwasanya ini otentik, itu hanya ada di sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di sirah-sirah Nabi yang lain, mana? Ceritanya Nabi Isa misalkan, ceritanya Nabi Musa, tidak ada ya. Kadang mereka datang Israiliyat, tidak tahu benar atau tidak kita. Israiliyat kita tahu kalau itu menyelisihi syariat kita, maka tidak boleh dibahas Israiliyat. Adapun yang sejalan dengan syariat kita, ya silahkan. Adapun yang di tengah-tengah, tidak menyelisihi dan bukan dari syariat kita, silahkan mau dibahas. Tapi tidak bisa dipercaya juga, tidak bisa kita bilang itu salah. Gitu. Kenapa? Tidak bisa divalidasi. Betul atau tidak? Kisahnya datang dari Bani Israel, dari kitab-kitab mereka, kita tidak tahu. Tapi kalau sirah Nabi, silahkan. Semuanya tertera isnadnya. Dhaif, ada tetap ketahuan. Itu keistimewaan belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ya, bahwasanya sirah Nabi itu adalah sirah perjalanan hidup yang lengkap. Kita perhatikan, nanti akan kita bahas dari awal.
Jauh dari Rasulullah sebelum lahir sudah ada ceritanya. Sudah ada riwayatnya. Betul atau enggak? Itu kehebatan sirah Rasulullah SAW, lengkap. Tanda-tanda kenabiannya, tanda-tanda akan muncul seorang nabi di Jazirah Arab, itu sudah diceritain semua. Ada semua ceritanya. Kisahnya gimana Salman Al-Farisi bikin riwayat, saya sekolah belajar ke sini, belajar ke sana, belajar cari pendeta sini, pendeta sana. Pendeta yang terakhir bilang apa? Sekarang sudah datang masanya Nabi. Itu ada kisahnya semua. Diceritakan tentang sama Allah. Sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Lengkap. Jelas dari awal. Kalau nabi-nabi yang lain, masa kecilnya, Nabi Musa sama Allah dikisahin sedikit saja masa kecilnya. Ya, hanyut di sungai, tahu-tahu sudah besar, tahu-tahu cari jenggotnya Fir'aun, Fir'aunnya marah, mau dibunuh. Tapi tidak ada tuh kisah-kisah panjang lebar, dibelah dadanya sama Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan dan lain sebagainya. Tahu-tahu sudah remaja, tahu-tahu sebentar lagi ribut, pukul-pukulan sama orang, kabur Nabi Musa. Kisahnya tidak lengkap. Tapi kisahnya Nabi jauh dari sebelum itu, zaman jahiliyah, ya Rasulullah lahir, abahnya meninggal dan lain sebagainya, semuanya lengkap. Itulah keistimewaan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah meninggal, semuanya lengkap, kisahnya ada. Perjalanan hidup beliau. Istrinya meninggal, pamannya meninggal. Mana ada nabi-nabi lain bahas seperti itu? Tidak ada. Itu hanya kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada riwayatnya. Bukan ngarang-ngarang itu jamaah. Keistimewaan yang ketiga adalah sirah Nabi itu seluruhnya, seluruh kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan, uswatun hasanah. Dari kecil gimana kalau jadi anak yatim bisa ditiru. Pernikahannya Rasulullah SAW. Ya. Kalau urusan nikah ingat semua. Dapat akhwat yang lebih tua, tidak apa-apa, Khadijahku, Masya Allah. Yang dilihat, yang diingat itu aja sama kita ya. Tapi itu bukti ya. Sampai mungkin orang-orang awam di luar sana tahu. Kalau istrinya lebih tua kayak Khadijah sama Nabi katanya. Berarti bukti, betul. Hidupnya Nabi itu teladan semua. Masuk ke rumah, diceritain sama Aisyah, bersiwak dulu. Ini dahsyatnya sirah Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh kehidupan Nabi SAW, dari kecil itu adalah teladan. Kecilnya, remaja, saat beliau jadi suami, teladan juga sama. Mau lihat suami yang terbaik, ya Rasulullah SAW. Mau lihat kawan yang terbaik, siapa yang paling baik sama kawannya? Ya Rasulullah SAW. Jadi suami, siapa yang terbaik suami? Ya Rasulullah SAW. Semua kehidupan Nabi itu adalah teladan. Jadi panglima perang, teladan. Jadi pemimpin satu kaum adalah teladan juga. Jadi sirah Nabi SAW adalah semuanya teladan. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman para jamaah sekalian, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad berperangai agung. Engkau itu akhlaknya mulia, akhlaknya agung. Semua kehidupan Nabi itu bisa ditiru. Dan juga Allah pernah bersumpah para jamaah. Siapa yang bersumpah? Bukan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan oleh para ulama, kalau Allah sudah menggunakan sumpah dengan satu makhluknya, berarti makhluknya ini agung. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari kata Allah. Matahari itu ciptaan Allah yang sangat agung, besar. Semua Allah dijadikan bahan untuk bersumpah. Adapun kita tidak boleh bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah bebas. Salah satunya Allah pernah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. La umrika, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Saat Allah kisahkan tentang ceritanya kaum Lut, Allah ceritain ya ke Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran.
Kata Allah, la umrika, demi umurmu wahai Muhammad. Bayangkan jemaah. Ya, kehidupan Nabi SAW itu dijadikan sebagai bahan sumpah sama Allah karena kehidupan Nabi itu sungguh luar biasa. Kehidupan Nabi itu agung. Sirahnya, ya kehidupan pola hidupnya Rasulullah sangat agung. Umurnya Rasulullah itu setiap detiknya itu berharga. Ada umurnya Nabi lewat begitu saja tidak berharga, tidak ada. Nongkrong-nongkrong tidak jelas. Ya ketawa-ketawa, ya pacaran sini, nonton sana, ribut sini, ribut sana, muter-muter ndak jelas, ngukur jalan, ya, jadi orang jalanan. Ndak ada umurnya Nabi Muhammad seperti itu, ndak ada. Makanya kehidupan Nabi SAW seluruhnya itu adalah agung. Sebentar jemaah, ada yang lagi ngobrol di belakang. Tunggu selesai dulu. Kita tunggu, mungkin penting. Sudah selesai, Pak. Mohon maaf. Nah. Tidak pernah ada manusia yang sama Allah dijadikan kehidupannya sebagai bahan sumpah para jamaah, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. La umrika, demi umurmu wahai Muhammad. Bisa dibayangkan jamaah. Dipakai jadi sumpah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul-betul kehidupan Nabi ini sayang kalau sama kita tidak dipegang, sayang kalau sama kita tidak dipelajari. Dan selanjutnya para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri pernah menyebutkan bahwasanya sirah Nabi itu sendiri, sirah saja, kehidupan Nabi saja itu adalah mukjizat. Kita tahu mukjizat Nabi, ya, Isra Mi'raj, ya kan? Al-Quran itu mukjizatnya Nabi SAW. Ya. Makanan bisa kedengeran suaranya bertasbih, ya. Ada batu yang salam kepada Nabi. Ini semua adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Itu mukjizatnya Nabi. Ini sirahnya Nabi sendiri, itu mukjizat katanya Imam Ibnu Hazm. Kalau kata beliau, mukjizat Nabi itu tidak pernah ada. Ini yang lain Quran dan lain sebagainya. Cukup sirah Nabi itu ada, ini cukup sudah jadi mukjizat, katanya Imam Ibnu Hazm. Para jamaah. Orang, insya Allah kalau hatinya bersih, belajar sirah Nabi itu akan menggugah hatinya, akan bersih hatinya para jamaah. Sadar dia kemana arahnya, kemana kehidupannya mau dia bawa. Tapi orang kalau sudah tidak mau belajar tentang sirah Nabi, sulit. Bagaimana yang dikatakan tadi, sulit untuk menggugah hati seseorang, merubah kehidupan seseorang kalau dia hanya belajar teori, tidak mau belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya para jamaah sekalian, sebagai contoh sederhana ya, bagaimana bukti bahwasanya kehidupan Nabi itu adalah mukjizat ya. Disebutkan contoh dari keberanian Nabi saja. Kita tahu kisahnya saat Nabi Muhammad SAW itu mau hijrah. Ya. Siapa yang sama Nabi disuruh tidur di kasurnya Nabi? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib itu urat takutnya sudah putus jemaah. Nabi Muhammad ini buronan mau dibunuh. Ketahuan mau hijrah, ya, mau dicegat di rumahnya, mau dibunuh sebelum berangkat. Ali bin Abi Thalib ini dari saking beraninya dia yang tidur di kasurnya Nabi. Bahaya jemaah, kalau ada orang masuk ditusuk selesai mati. Tapi tidak takut Ali tidur di situ. Berani itu enggak? Berani. Dan kita tahu tuh kalau ada perang-perang Ali bin Abi Thalib yang maju, duel dulu. Ma'ruf, kita semua tahu. Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan, pernah berkata, beliau mengatakan, kunna, dahulu kami, idza marral ba'su, kalau keadaan ini sudah mau perang, ini dalam keadaan perang, kalau sudah memanas keadaan ini, genderang perangnya sudah ditabuh ini, keadaan satu dengan yang lain sudah hadap-hadapan, sudah mau saling serang, walakiyal qaumul qauma,
kita sudah berjumpa sama musuh hadap-hadapan, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keadaan sudah mencekam jemaah, perang ini sudah mulai mencekam, ya sahabat itu manusia, ada takutnya juga. Kami mundur, semuanya berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Ini kitanya Ali bin Abi Thalib. Kita lihat gimana beraninya Rasulullah SAW. Ini perangnya, Mak. Kalau keadaan memanas, musuhnya lebih banyak misalkan, ya, tegang semua, keadaan memanas, kami berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Tidak ada satu orang pun yang lebih dekat dari musuh melainkan hanya Rasulullah SAW. Rasulullah yang paling dekat sama musuhnya. Tidak takut. Kalau kita bisa bilang, iya itu kan Nabi. Dijaga sama Allah. Ya kalau kita bisa ngomong seperti itu ya jemaah. Cuman ini bukti keberanian Rasulullah SAW. Ya betul Rasulullah itu Nabi. Tapi kita tahu Rasulullah itu terluka jemaah. Ya bukan Nabi terus kebal dia. Ada zaman sekarang bukan Nabi dia kebal. Ditebas tidak mempan. Loh Nabi itu pecah giginya. Dihantam sama musuhnya pas perang Uhud. Berarti ini lebih hebat dari Nabi ini berarti orang-orang ini. Jadi mereka Rasulullah tidak pernah takut. Maju ke depan. Dan juga saat kisahnya perang Hunain gimana? Saat sahabat dihujani sama panah. Tahu-tahu ada panah. Datang. Lari semua sahabat, mundur semua sahabat, yang maju cuma Nabi sendiri. Dengan mengatakan, Ana ibnu Abdul Muttalib, Ana Nabiyyun la kadzib. Allahu Akbar. Ana anak cucunya Abdul Muttalib, Ana Nabi dan Ana tidak bohong, kata Rasulullah. Maju. Sampai akhirnya menang para jemaah. Sahabat mundur, ngelihat itu apa? Anak panah ditembakkan sebanyak-banyaknya, mundur. Tapi Rasulullah maju, tidak pernah mundur. Dengan yakin beliau mengatakan, Ana Nabi, Ana tidak bohong. Ana tidak takut sama kalian. Maksudnya begitu. Kalau ditanya akhlaknya Nabi, gimana? Akhlak Nabi itu suatu keajaiban. Keajaiban yang terkadang kalau dibahas itu tidak masuk akal. Tapi ya itu Nabi kita Muhammad SAW. Contoh saja. Rasulullah SAW, ya, kata para sahabat, ma'aban Nabi SAW ta'aman qattun. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Mau enak, mau tidak enak, kurang asam, kurang asin, keasinan, kemanisan, tidak pernah sama sekali. Idza ishtaha syai'an akalahu wa idza karihahu tarakahu. Kalau dia nafsu untuk memakan itu sama Rasulullah dimakan, kalau dia tidak suka ya sudah, ditinggal aja, tidak dimakan. Tidak komentar. Kalau kita jangankan kita beli makanan yang dikasih gratisan sama kita dikomentari masih. Tapi ya habis juga itu makanan. Kurang begini, kurang begitu, habis tapi kurang. Komentar, itu yang gratis. Gimana yang beli? Habis itu restoran. Gimana Pak kok begini? Tukang masaknya ganti. Asinan dan lain sebagainya. Nabi sama sekali. Waktu. Sepanjang hidupnya. Tidak pernah bilang, oh ini, kurang manis. Tidak pernah. Bahkan dipaksa, diminta untuk berkomentar. Nabi pun tidak komentar. Kita tahu kisahnya. Saat dihidangkan kepada Nabi Dhab, kadal padang pasir ya, bukan kadrun ya Pak, kadal gurun itu bukan. Terkenalnya sekarang kadrun sekarang. Ya, jadi Dhab itu bukan kayak kadal-kadal yang kita tahu di sini yang buas ya, makan ayam, makan ini bukan. Dia cuma makan ini aja, makan apa? Tumbuhan-tumbuhan aja di padang pasir. Jadi halal. Disuguhi kepada Nabi itu, Khalid bin Walid makan nih. Istri Rasulullah ngasih tahu itu dhab sudah dipotong-potong, jadi daging, jadi makanan terhidang sudah. Saat tahu Rasulullah tidak mau makan. Dipaksa sama Khalid bin Walid, Rasulullah ini disuruh komentar jemaah. Rasulullah kan tidak pernah komentar, dipaksa disuruh komentar. Kita lihat jawabannya. Tanya sama Khalid bin Walid, haramun hu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kamu tidak mau makan apa ini haram?
Kalau kita disuguhi kadal jamaah, ya apa ini kita? Tidak ada kambing sama ayam apa? Ada yang lain. Kata Rasulullah apa? Lam yakun bi ardi qaumi fa ajidu afuhu. Ya, ini makanan tidak pernah ada di kampungku, di kampung halamanku, ini bukan makanan kaumku, jadi anak tak bisa makan ini. Subhanallah. Jawabannya ya. Jangan terus antum disuguhi tempe, kurang enak, tidak ada di kampung anak tempe, bohong antum. Tempe di mana-mana ada jamaah. Ya. Ngarep dikasih kambing yang keluar tempe. Aduh, tidak ada di kampung anak ini. Daripada mencela kan begitu. Ya. Adapun kita mencela makanan biasa, ini kurang begitu, dengan PD-nya di video, tidak kurang ini sedikit, ya semakin. Betul memang iya, karena kita bukan Nabi. Ya. Itu kehebatannya Nabi SAW, itu akhlaknya Nabi. Kita bukan Nabi, jadi kita tidak bisa begitu. Meskipun tahu sama hadis ini, sama kita dilanggar. Kenapa? Kita bukan Nabi, jamaah. Ya, kita banyak kekurangannya. Dan contoh yang lain. Katanya Anas bin Malik, "Qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. "Qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Tis'a ashri sini. Aku membantu, jadi pembantunya Rasulullah itu 9 atau 10 tahun. Aku tidak pernah dengar Rasulullah mengatakan, "Halla fa'alta kadza." Kenapa kamu kok tidak begini aja kerjanya? Kenapa tidak digituin? Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Tidak ada Rasulullah begitu. 10 tahun jamaah. Tidak pernah protes. Adapun mau protes pakai cara yang baik, pakai cara yang lain. Apakah ada zaman sekarang tuan atau bos yang begitu? Antum telat aja ketahuan, disindir seminggu jamaah. Potong gaji sini, hantam sana. Diancam SP1 sampai akhirnya angkat kaki. Rasulullah 10 tahun tidak pernah protes. Kita tidak bisa, kenapa betul? Kita bukan Nabi, kita bisa hanya meniru sebisa kita saja. Kalau tidak perlu marah, ya sudah, tidak usah dimarahin. Kata jamaah sekalian, mungkin kalau anak kayak Nabi, Ustaz, kurang ajar semua pegawai anak. Ya. Bosnya baik, akhirnya ngelunjak semua. Dikasih hati, minta jantung, istilahnya begitu. Ya. Tapi ya itu Nabi kita, Muhammad SAW. Itu hanya tentang sedikit dari akhlak Nabi SAW. Makanya kita perlu tahu juga urgensi kita belajar sirah Nabi SAW. Ya, bahwasanya yang pertama, kenapa kita disuruh belajar sirah Nabi? Itu pertanyaan. Yang pertama karena sirah Nabi itu adalah agama kita. Kenapa kita belajar sirah Nabi? Ya karena sirah Nabi itu agama kita. Banyak ayat-ayat yang Allah turunkan kita tidak bisa pahami kecuali kita belajar sirah Nabi SAW. Contohnya surat Al-Ahzab. Menceritakan tentang perang Al-Ahzab. Kita tidak akan ngerti surat itu kalau kita tidak tahu gimana runut kisahnya perang Khandaq. Kata Allah, katanya dijelaskan sama Allah dari depan, dari belakang, dari atas, ya, dihujam mereka para sahabat. Bagaimana hatinya, takutnya, penglihatannya sudah mulai buram, sudah tidak kelihatan dari saking dahsyatnya keadaan itu. Ya kita tidak bisa paham kalau tidak baca kisahnya. Gimana perang Khandaq dulu? Akan ada banyak ayat-ayat yang dijelaskan sama Allah dan kita tidak bisa pahami kalau kita tidak belajar sirah Nabi. Jawaban yang kedua, kenapa kita harus belajar sirah Nabi? Ya, ini jawaban yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, menjadikan beliau sebagai teladan dan mencintai Rasulullah SAW. Tiga-tiganya tidak mungkin terjadi kalau kita tidak belajar sirah Nabi SAW. Mau mengikuti Nabi SAW mustahil. Tak tahu sirah Nabi, gimana caranya mengikuti Nabi? Mau ikut pola hidupnya Rasulullah SAW mustahil, tak tahu gimana, kita tidak pernah belajar. Mau cinta sama Nabi, apalagi. Mau mencintai seseorang yang kita tidak kenal, mustahil. Dulu, Ali bin Abi Thalib pernah datang ke Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, pernah datang ke Mekah, ada sesuatu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan penampilannya sudah berbeda, jemaah. Ya berjenggot mungkin. Pakaiannya di atas mata kaki, misalkan. Sudah, penampilannya sudah beda, sudah. Bukan Ali bin Abi Thalib yang dulu, di zaman jahiliyah, bukan.
Bukan Ali bin Abi Thalib di zaman sebelum hijrah, bukan. Sudah berubah penampilannya. Ditanya sama orang-orang Mekah, ini penampilannya kok udah berubah. Anak ikut sahibi, kata Ali bin. Anak ngefans sama sahibi. Orang kalau ngefans, gaya rambutnya ditiru, gaya bajunya ditiru. Iya kan? Kenapa? Karena dia tahu gimana Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tidak peduli. Kenapa kamu kok gini penampilannya? Anak ngefans sama sahibi, kata Ali. Anak ngefans sama teman anak. Jadi anak tiru gayanya. Selesai sudah. Siapa ternyata temannya? Rasulullah SAW. Jadi mustahil kita ini bisa cinta kepada Rasulullah SAW, bisa ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, meneladani Rasulullah kalau kita tidak belajar sirah. Yang mana kita tahu tiga-tiganya ini diperintahkan oleh Allah. Ittiba, mengikuti, meneladani, dan mencintai Rasulullah. Ini ibadah semua para jemaah. Yang mana tidak mungkin kita capai kecuali kita belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana firman Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada diri Rasulullah itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik. Ya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, masalah cinta kepada Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan dalam satu ayat, Allah SWT berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Ya. Katakan, jika anak-anak kalian, bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri keluarga kalian, harta-harta kalian, ya, perdagangan kalian, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Kata Allah apa? Kata Rabbasu, ya, tunggu perkara Allah akan datang. Bukti para jamaah sekalian bahwasanya kita ini disuruh cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada yang lain. Ditambah lagi sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai oleh dia dari bapaknya dan dari anak-anaknya dan dari seluruh manusia yang dia kenal. Mencintai Rasulullah SAW. Mustahil kalau kita tidak belajar sirah Nabi. Dan itu juga ditekankan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Engkau paling lebih aku cintai daripada seluruhnya, daripada segala-galanya. Illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Kita lihat ya, Pak. Bapaknya, ibunya, istrinya dibuang sama Umar. Nomor satu, ya Rasulullah SAW. Kecuali dirinya sendiri. Jadi anak lebih cinta diri anak sendiri daripada kepadamu wahai Rasulullah. Jujur Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, tidak bisa wahai Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsika. Harus aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar, al-ana ya Rasulullah. Oke ya Rasulullah, sekarang. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sekarang ya Rasulullah. Langsung. Makanya kita tidak kaget. Ya. Saat perang Uhud, gimana para sahabat jaga Rasulullah SAW. Sampai tangannya cacat. Sampai giginya ompong. Sampai banyak yang mati. Karena Rasulullah yang lebih dicintai sama para sahabat daripada dirinya sendiri. Rasulullah SAW mengatakan saat perang Uhud, man yudafi'uhum anni fahuwa rafiqi fil jannah. Yang menghadang musuh-musuh untukku, menghadang musuh-musuh di perang Uhud itu untuk menjagaku, dia akan bersamaku besok di surga, kata Rasulullah. Rebutan jamaah sahabat itu datang satu demi satu untuk mengamankan Rasulullah SAW. Tidak peduli sama dirinya sendiri. Kenapa? Cinta luar biasa sama Rasulullah SAW. Dan kita lihat gimana akhlaknya Rasulullah SAW, gimana adabnya, gimana cintanya para orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah dengan Rasulullah. Kita sering dikisahkan tentang orang Arab-Arab yang Badui datang ke Rasulullah SAW. Orang Arab Badui ini tidak peduli jemaah, ceplos-ceplos. Orang-orang yang di sekitar Nabi, para sahabat, kalau mau tanya sama Nabi itu sungkan, disimpan-simpan pertanyaannya dulu. Cari waktu yang pas. Barangkali Rasulullah lewat ditanya karena sungkan sama Rasulullah. Kalau sudah ada Arab Badui, itu sahabat yang lain senang. Dia yang tanya nih, biasanya pertanyaannya tajam-tajam ini.
Pertanyaannya asik-asik biasanya ini. Tidak mikir, antem langsung. Subhanallah, di masjid, berdiri Arab Badui ini tanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata saat, hari kiamat itu kapan? Tidak panjang lebar tanya, hari kiamat itu kapan? Di hadis yang lain kita diceritakan bahwasanya saat Jibril turun, ya Jibril tanya sama Rasulullah, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alama binas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya anak tidak tahu, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, karena Rasulullah tidak tahu, Rasulullah balaslah orang Arab Badui ini yang nanya kapan hari kiamat. Dijawab sama Rasulullah, wa madza a'datta laha. Kamu nanya hari kiamat, apa persiapanmu untuk hari kiamat? Dibalik sama Rasulullah pertanyaannya ke Badui ini. Dijawab apa adanya sama Badui ini. Terang-terangan dia jawab, lurus tidak belok-belok, tidak gengsi, tidak malu. Katanya dia, ma'adatu laha bikathrati as-salat wala siyam wala sadaqah. Yang aku siapkan ini untuk hari kiamat bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, bukan dengan banyak sedekah. Karena sedikit aja, ya puasa ya puasa, sholat ya sholat, tapi bukan banyak, tidak pakai sunnah-sunnah yang lain, enggak. Bukan juga anak sedang sedekah untuk menyelamatkan diri di hari kiamat, enggak. Anak tidak banyak amalannya, kata Badu ini. Tapi uhibbullah wa rasulah. Tapi ana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Mu akan bersama orang yang kamu cintai. Gimana kita mau cinta sama Nabi, jemaah? Kita tidak tahu. Jadi, kalau bahas orang Badui ini, Imam Ibnu Hajar pernah ngasih riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Bahwasanya Arab Badui yang nanya sama Nabi ini yang barusan kita baca, itu Arab Badui yang kencing di masjid. Tahu kita kan kisahnya Arab Badui kencing di masjid? Nah, jadi katanya, tapi ini dhaif. Jadi kisah dia tanya masalah hari kiamat itu hadisnya sahih. Kisah ini Badui kencing di masjid sahih. Tapi yang tidak sahih, orang yang sama yang melakukan hal yang sama, itu yang tidak sahih. Paham ya? Jadi katanya, tapi dhaif. Jadi abis tanya ini sama Rasulullah, kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Berdiri ya, Badui ini kencing di masjid. Cari tempat yang enak, langsung kencing dia. Itu sahabat ribut semuanya, mah. Dan itu bisa Anda bayangkan gimana kalau ada orang kencing sekarang di sini. Bisa dibayangkan, jemaah. Diapain sama antum? Hah? Ribut sahabat. Mau dipegang sama sahabat, ditegur. Kata Rasulullah, da'u, biar, kata Rasulullah. Duduk, biar. Diam, kata Rasulullah, sudah biarin. Subhanallah. Selesai orang ini kencing, disiram sama Rasulullah kencingnya. Disuruh sama Rasulullah, siram kencingnya yang banyak. Bekas kencingnya itu siram. Ya kalau ditahan, bisa belok-belok kemana-mana kencingnya. So, lihat akalnya Rasulullah SAW. Dan lihat akhlaknya, ada orang kencing, selesaikan dulu kencingnya. Mau ditahan-tahan, orangnya yang ditahan kemana-mana kencingnya, mau nyuruh orangnya nahan juga bahaya. Masa orang sudah keluar, suruh tahan, suruh masukin lagi? Tidak bisa. Kata Rasulullah, da'u, tinggal, udah biarin. Anda mau tanya sekarang, itu Badui, abis tanya sama Rasulullah tadi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Dicinta sama Nabi. Dengar Rasulullah bela dia lagi. Dia sudah kencing di masjid, sama Rasulullah disuruh biarin. Tidak tambah cinta sama Nabi, jemaah. Hah? Tambah cinta enggak? Bayangkan akhlaknya Nabi SAW. Sampai akhirnya orang Badui ini bilang, subhanallah, anak kalau baca ini luar biasa, jemaah. Ya. Katanya Badui ini, wahai Muhammad, ya, karena dia tahu Nabi Muhammad bela dia nih, tidak pro sama sahabatnya. Sahabatnya nyuruh berhenti kencing, suruh dipegangin, Nabi bilang biarin, suruh selesaiin kencingnya. Dia dengar Nabi bela dia, katanya dia, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Allahu Akbar. Tidak suka tuh sama sahabat-sahabat yang mau nahan-nahan dia.
rahmati aku dan Muhammad dan tidak usah yang lain. Tapi sama Rasul dijawab, laqad hajjarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu luas. Jangan disempitkan. Subhanallah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat mendengar hadis Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Katanya Anas bin Malik, fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal Islam ma farihu bi hadzal hadis. Tidak ada satu kebahagiaan bagi kaum muslimin setelah mereka masuk Islam seperti kebahagiaan mereka saat mendengar hadis ini. Jadi mereka saat masuk Islam itu bahagia luar biasa, jamaah. Tidak ada kebahagiaan yang selanjutnya melainkan saat mendengar hadis ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Cinta sama siapa? Sama artis. Iya, sama artis itu. Naudzubillah. Sama pemain bola. Foto, silahkan. Kamu sama dia. Jelas. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah. Kamu bersama siapa yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, ya, tidak ada kebahagiaan setelah masuk Islam bagi kaum muslimin melainkan yang selanjutnya bahagia mendengar hadis ini. Langsung Anas bin Malik mengatakan, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakar wa Umar. Aku sungguh mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Dan aku berharap besok di akhirat bisa bersama mereka. Bihubbi iyahum. Atas cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Meskipun mungkin amalanku tidak sama seperti mereka. Allah. Cinta sama siapa, jamaah? Itu yang menentukan besok kita ada di mana di akhirat nanti. Dan mungkin yang terakhir para jamaah sekalian, kenapa kita belajar sirah? Karena di dalam sirah itu ada ilmu tentang kebesaran Islam dan kekuatan Islam. Kita lihat perang Badar 300 orang lawan 1000 lebih, menang. Kuat orang Islam. Perang Uhud sama, 1-3. Menang. Perang-perang yang lain, perang Khandaq dan lain sebagainya. Melawan Romawi, perang Mu'tah, 3.000 lawan ratusan ribu atau puluhan ribu. Yang ratusan ribu tidak bisa menang sama yang cuma ribuan saja. Ini bukti kekuatan kaum muslimin, kekuatan Islam. Ya, jadi kita sebagai orang Islam bangga jadi muslim. Orang kalau jadi tidak belajar sirah, ya, dia tidak tahu asal usul agama Islam, tidak tahu gimana terdahulu Islam yang benar, Islamnya Nabi SAW gimana. Malu dia mau menerapkan Islam, berpenampilan Islami, malu. Padahal justru mestinya dia bangga sama Islam. Adapun orang-orang yang sudah belajar sirah, tahu gimana dulu Rasulullah SAW secara berperinci, bangga menjadi seorang Muslim. Dia bangga jadi followers sejatinya Rasulullah SAW. Dia bangga dan tak peduli. Mau dicibir orang kah? Mau dibilang Pajero, pasukan jenggot Rasul, ada RCTI, rombongan celana tinggi, dan lain-lain, silahkan ngomong. Ana bangga. Kenapa? Ana tiru Nabi SAW. Karena dia sudah belajar. Kalau yang lain dicibir, lemes langsung. Gak tahu gimana Nabi dulu dikerjain sama kaumnya. Gimana Nabi dulu dipersulit hidupnya sama kaumnya. Gimana para sahabat. Gak tahu. Maka para jamaah sekalian, subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas dari awal, dari sebelum lahirnya Rasulullah SAW sampai wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kasih umur kita yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita juga kesehatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.